Selanjutnya yaitu hasil. Hasil yang didapatkan pada praktikum kali ini yaitu 1. Lama waktu fermentasi. Roti goreng dengan beda lama waktu fermentasi. Roti dengan lama waktu fermentasi 30 menit. Gambar sebelum. Tekstur kalis adonan berat. Aroma adonan tepung. Rasa sedikit manis, gurih, rasa adonan tepung. Gambar sesudah fermentasi 30 menit. Tekstur sedikit kalis, sedikit berat, sedikit mengembang, tidak banyak terdapat rongga. Aroma adonan roti. Rasa manis dan gurih. Setelah digoreng, tekstur kurang lembut, padat, kurang empuk, aroma roti, rasa manis, rasa roti sedikit gurih. Roti dengan lama waktu fermentasi 60 menit. Gambar sebelum fermentasi 60 menit. Tekstur kalis, adonan berat, aroma adonan tepung, rasa sedikit manis, gurih, rasa adonan tepung. Tekstur sedikit kalis, gambar sesudah. Tekstur sedikit kalis, adonan ringan. Cukup mengembang, sedikit rongga. Aroma sedikit aroma fermentasi, aroma adonan roti. Rasa sedikit rasa fermentasi roti, manis dan sedikit gurih. Setelah digoreng, tekstur lembut dan empuk. Aroma khas roti. Rasa sedikit manis, rasa roti dan sedikit gurih. Roti dengan lama waktu fermentasi 90 menit. Gambar sebelum. Tekstur kalis dan adonan berat. Aroma adonan tepung. Rasa sedikit manis, gurih dan rasa adonan tepung. Gambar sesudah. Tekstur kurang kalis, adonan sangat ringan, sangat mengembang, dan banyak terdapat rongga. Aroma asam fermentasi sedikit tercium, dan aroma adonan roti. Rasa asam fermentasi roti, kurang manis dan sedikit gurih. Setelah digoreng, tekstur sangat lembut dan empuk. Aroma sedikit aroma roti dan tercium sedikit aroma fermentasi roti. Rasa kurang manis, sedikit rasa roti, sedikit gurih, sedikit rasa asam fermentasi roti. Yang kedua, jumlah ragi dalam fermentasi. Roti goreng dengan beda jumlah ragi. Roti dengan ragi 1/2 sendok makan. Gambar sebelum. Tekstur kalis, adonan berat, aroma adonan tepung, rasa sedikit manis, gurih, rasa adonan tepung. Tekstur. Gambar sesudah, tekstur sedikit kalis, adonan sedikit ringan, sedikit mengembang, tidak banyak terdapat rongga. Aroma sedikit aroma fermentasi dan aroma adonan tepung. Rasa sedikit rasa fermentasi roti, manis sedikit gurih. Setelah digoreng, tekstur sedikit lembut dan padat. Aroma roti. Rasa manis, rasa roti dan sedikit gurih. Selanjutnya roti dengan ragi 1 sendok makan. Gambar sebelum. Tekstur kalis dan adonan berat. Aroma adonan tepung. Rasa sedikit manis, gurih, dan rasa adonan tepung. Gambar sesudah. Tekstur kurang kalis, adonan sedikit ringan, lebih mengembang dari 1/2 sendok makan ragi, dan sedikit rongga. Aroma fermentasi lebih tercium, sedikit aroma adonan tepung. Rasa sedikit rasa fermentasi roti, kurang manis, dan sedikit gurih. Setelah digoreng, tekstur sedikit lembut, empuk. Aroma roti. Rasa kurang manis, rasa roti dan sedikit gurih. Roti dengan ragi 1/2 sendok makan. Gambar sebelum. Tekstur kalis, adonan berat. Aroma adonan tepung. Rasa sedikit manis, gurih, rasa adonan tepung. Gambar sesudah. Tekstur kurang kalis, ringan, sangat mengembang, banyak rongga. Aroma tercium aroma fermentasi sangat dan sedikit aroma adonan tepung. Rasa fermentasi roti lebih terasa, kurang manis dan sedikit gurih.
Setelah digoreng, tekstur sangat lembut, sangat empuk. Aroma roti, rasa kurang manis, rasa roti sedikit gurih, dan sedikit terasa asam fermentasi roti. 3. Jumlah gula dalam fermentasi. Roti goreng dengan beda jumlah gula. Roti dengan gula 3 sendok makan. Gambar sebelum, tekstur kental dan adonan berat. Aroma adonan tepung. Rasa sedikit manis, gurih, dan rasa adonan tepung. Gambar sesudah. Tekstur lebih kental dan lengket. Adonan ringan dan mengembang, terdapat rongga. Aroma adonan roti. Rasa manis dan sedikit gurih. Setelah digoreng, tekstur sedikit lembut dan empuk. Aroma roti. Rasa manis, rasa roti, dan sedikit gurih. Selanjutnya roti dengan gula 4 sendok makan. Gambar sebelum, tekstur kalis, adonan berat, aroma adonan tepung, rasa sangat manis, gurih, dan rasa adonan tepung. Gambar sesudah, tekstur lebih kental, adonan berat dan tidak mengembang. Aroma adonan roti, rasa sangat manis. Setelah digoreng, tekstur sedikit lembut dan padat. Aroma roti, rasa manis, rasa roti, dan sedikit gurih. Selanjutnya roti dengan gula 5 sendok makan. Gambar sebelum, tekstur kental dan adonan berat. Aroma adonan tepung, rasa sedikit manis, gurih, rasa adonan tepung. Gambar sesudah, tekstur mengental, adonan sangat ringan, sangat mengembang, banyak rongga. Aroma asam khas fermentasi kuat dan sedikit aroma adonan roti. Rasa sedikit rasa fermentasi roti, sedikit manis dan sedikit gurih. Setelah digoreng, tekstur lembut dan empuk. Aroma roti, rasa sedikit manis, rasa roti sedikit gurih, sedikit rasa asam khas fermentasi roti. Selanjutnya yaitu pembahasan kali ini yaitu roti merupakan makanan yang berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan khamir Saccharomyces cerevisiae. Berdasarkan proses pemasakannya, roti terbagi menjadi 3 macam, yaitu roti kukus, roti goreng, dan roti yang dipanggang. Roti mempunyai struktur yang berongga dan bertekstur empuk dan elastis. Bahan utama roti terdiri dari tepung terigu, ragi, dan air. Tepung terigu mengandung protein gluten. Gluten tersebut yang dapat menyebabkan roti mengembang dan bertekstur elastis. Air berfungsi sebagai media pelarut atau pencampuran bahan-bahan lain. Selain itu, air juga menentukan sifat dan konsistensi adonan. Ragi merupakan kumpulan mikroflora yang digunakan dalam pembuatan produk fermentasi seperti roti. Ragi roti merupakan mikroorganisme utama Saccharomyces. Mikroba ini yang akan mengkonversi senyawa-senyawa pada adonan sehingga akan terbentuk rasa dan aroma khas roti akibat pembentukan asam aldehid dan ester. Mikroba tersebut juga akan memproduksi CO2 sehingga dapat mengembangkan adonan. Bahan selanjutnya adalah bahan perasa yang terdiri dari gula, garam. Gula dan garam masing-masing memberi rasa manis dan asin. Pada adonan, gula juga berfungsi sebagai substrat ragi, sementara garam berfungsi untuk mengontrol laju fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Pembuatan roti kali ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pencampuran, peragian, pembentukan, dan penggorengan. Tahap pertama yaitu pencampuran. Semua bahan dicampur hingga tercampur rata. Pencampuran dilakukan dengan mengaduk hingga kalis yang bertujuan untuk membentuk gluten dan meningkatkan daya rekat adonan. Tahap selanjutnya adalah peragian yang berfungsi untuk mengembangkan adonan roti. Pada tahap peragian, mikroba akan mensintesis enzim yang kemudian digunakan untuk memproduksi CO2 dari glukosa atau pati. Hal ini menyebabkan adonan menjadi mengembang dan lebih ringan. Tahap terakhir yaitu penggorengan. 1. Lama waktu fermentasi. Proofing. Dalam praktikum ini dilakukan 3 macam perlakuan waktu fermentasi, yaitu 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Roti dengan lama waktu fermentasi 60 menit memiliki kualitas sensori yang paling bagus.
memiliki rasa dan aroma roti yang pas, yaitu sedikit manis, gurih, dan rasa roti yang enak dan tekstur yang sudah bagus, yaitu sedikit empuk dan lembut. Sedangkan yang dengan lama fermentasi 90 menit mengeluarkan aroma asam khas fermentasi roti dan rasanya kurang manis yang kurang disukai. Namun memiliki tekstur yang sangat empuk dan lembut. Sedangkan yang lama fermentasi 30 menit memiliki tekstur yang agak padat, kurang lembut, namun memiliki rasa yang manis dan gurih. 2. Jumlah ragi dalam fermentasi roti. Dalam praktikum ini dilakukan 3 macam perlakuan jumlah ragi fermentasi roti, yaitu 1/2 sendok makan, 1 sendok makan, dan 1/2 sendok makan ragi yang masing-masing difermentasi selama 60 menit. Berdasarkan hasil diketahui bahwa adonan roti goreng dengan kualitas sensori paling bagus adalah dengan jumlah ragi 1 sendok makan. Kualitas sensori yang dihasilkan adonan adalah mengembang dengan aroma dan rasa roti yang pas dan tekstur yang lembut, sedangkan setelah digoreng menghasilkan aroma khas roti, rasa roti yang khas, sedikit manis, dan tekstur yang lembut dan juga empuk. 3. Jumlah gula dalam fermentasi roti. Dalam praktikum kali ini dilakukan 3 perlakuan untuk jumlah gula dalam fermentasi roti, yaitu 3 sendok makan, 4 sendok makan, dan 5 sendok makan gula pasir. Fermentasi dengan 3 sendok makan gula memiliki kualitas sensori yang paling bagus karena memiliki tekstur yang cukup bagus, mengembang, dan terdapat rongga di adonan, dan rasa yang dihasilkan cukup manis dan tekstur setelah digoreng adalah lembut, empuk, dengan rasa roti yang khas dan manis. Sedangkan dengan 5 sendok makan gula, adonan sangat mengembang hingga keluar dari wadah atau tumpah, namun tercium bau asam khas fermentasi dan menghasilkan rasa asam setelah digoreng. Meskipun tekstur yang dihasilkan setelah digoreng adalah lembut dan empuk, sedangkan untuk 4 sendok gula adonan gagal mengembang. Hal ini mungkin dikarenakan faktor lain yang menyebabkan proses fermentasi gagal. Ragi berfungsi mengembangkan adonan roti dengan mengkonversi pati menjadi gula. Kemudian gula dikonversi menjadi alkohol dengan gas CO2. Alkohol akan menguap ketika proses pemanggangan, sementara gas CO2 akan terperangkap di jaringan gluten. Semakin banyak ragi yang digunakan, maka semakin banyak dan cepat perombakan gula menjadi alkohol dan CO2. Namun hal ini juga berpengaruh pada rasa dan aroma. Semakin banyak ragi, maka dengan meningkatnya lama fermentasi akan menghasilkan bau khas dan rasa khas fermentasi roti seperti asam yang kurang disukai banyak orang. Jika fermentasi berlangsung lama, maka nutrisi yang terdapat pada adonan akan semakin berkurang, serta penumpukan pelafor hasil fermentasi yang terlalu banyak yang menyebabkan aroma khas roti justru hilang. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi antara lain jumlah yeast yang digunakan dalam adonan, temperatur adonan, pH atau keasaman, penyerapan air, serta kuantitas bahan lain seperti gula, garam, susu, mineral, improved yeast food. Proofing-less fermentation adalah pengembangan adonan untuk mencapai bentuk dan mutu yang baik. Suhu ruang proofing sekitar 35-40 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 80-85%. Waktu proofing sekitar 1-2 jam atau tergantung jenis roti serta jumlah ragi yang digunakan. Itulah mengapa lama fermentasi selama 60 menit menghasilkan roti dengan mutu sensori paling bagus dan jumlah ragi 1 sendok makan dan gula 3 sendok makan. Pada proses fermentasi akan terjadinya penguraian karbohidrat oleh yeast yang menghasilkan CO2 gas yang menyebabkan adonan mengembang, alkohol menyebabkan adonan mengembang dan memberi aroma roti. Asam memberikan rasa asam dan memperlunak gluten serta menimbulkan panas. Gula dalam pembuatan roti berfungsi sebagai makanan bagi ragi. Pada proses fermentasi ragi memecah gula menjadi gas karbon dioksida dan etil alkohol. Gula yang masih tersisa selain memberikan rasa manis dan mengalami proses karamelisasi saat pemanggangan, memberikan warna coklat pada kulit roti karena sifatnya yang higroskopis. Gula juga dapat membantu mempertahankan keempukan roti dengan mencegah evaporasi kandungan air yang ada di produk jadi. Semakin banyak ragi yang digunakan, maka semakin banyak dan cepat perombakan gula menjadi alkohol dan CO2. Fermentasi akan semakin cepat juga. Hal inilah yang menyebabkan semakin banyak jumlah ragi, rasa manis dari roti akan berkurang.
Di sisi lain, ragi juga menghasilkan gas agar roti memiliki pori-pori. Tapi jika memberikan ragi terlalu banyak akan membuat bagian dalam roti berpori-pori besar dan teksturnya akan seperti roti gandum kasar. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kali ini adalah 1. Mutu sensori. Roti yang paling bagus adalah dengan lama fermentasi 60 menit. Jumlah ragi 1 sendok makan dan jumlah gula 3 sendok makan, yakni menghasilkan roti dengan tekstur yang lembut dan empuk. Rasa sedikit manis dan gurih serta aroma roti goreng yang khas. 2. Lama waktu fermentasi berpengaruh terhadap kualitas roti. Semakin lama roti difermentasi, maka ragi akan terus mengalami fermentasi dan menyebabkan rasa asam khas fermentasi. 3. Jumlah ragi pada fermentasi. Roti berpengaruh terhadap kualitas roti. Penggunaan yang terlalu banyak akan menyebabkan kualitas sensori roti menurun. 4. Jumlah gula pada fermentasi roti berpengaruh terhadap kecepatan proses fermentasi roti dan akan meningkatkan rasa manis dari roti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.